Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi. Biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Jangan Lupa, Ceritakan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Ulangan 4 ayat 9 berkata, "Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu." Mari kita mulai renungan kita. Penyakit umum pada manusia itu adalah lupa. Pada satu sisi, lupa memang anugerah. Seseorang akan bisa move on ketika lupa dengan detail kesedihan yang dialami. Lupa bisa menjadi anugerah saat terkait dengan berbagai-bagai peristiwa buruk yang dialami. Tujuannya agar tidak trauma. Jangan sampai kehidupan terus dibebani masa lalu sementara masa depan menunggu untuk ditata. Sayangnya, anugerah tersebut dapat menjadi petaka ketika terkait dengan hal-hal baik dalam hidup. Budaya tulisan menjadi upaya manusia untuk mengatasi lupa. Tujuannya, dengan menuliskan segala hal baik yang pernah terjadi, maka peristiwa baik tersebut dapat dikenang kembali pada masa depan. Pengenangan ini dapat menginspirasi untuk penataan masa depan yang lebih baik. Berbagai-bagai pengalaman baik akan menyemangati sebuah generasi untuk menata kehidupannya menjadi lebih baik. Musa mendapatkan tugas penting dari Allah. Dia diminta untuk tidak melupakan pengenalan bersama Tuhan dalam kehidupannya.
Pengalaman baik bersama Tuhan menjadi pesan penting dalam setiap pewartaannya tentang kasih Tuhan. Bukan hanya untuk diingat, lebih jauh Allah menghendaki bahwa Musa menceritakan pengalaman tersebut kepada generasi berikutnya. Sebuah cerita yang menjadi warisan iman untuk diteruskan dari generasi ke generasi. 10 hukum Tuhan yang menjadi pandu dan pedoman dalam berperilaku. Jangan ada Allah lain, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskan hari Sabat, hormati ayah dan ibu, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan berdusta dan jangan menginginkan apa yang dipunyai sesama, menjadi hukum dasar untuk perilaku yang benar hingga hari ini. Sebelum pada level tidak melupakan dan mengajarkan, maka perlu membaca untuk mengerti. Menghafal menjadi cara sederhana bahwa seseorang mulai paham maksudnya. Jika telah hafal, maka berlanjut dengan paham dengan pengajaran yang dimaksudkan. Kemanapun melangkah dan apapun yang dihadapi, sangat mudah untuk memutuskan mana yang benar dan mana yang tidak benar, didasarkan pada hukum Tuhan. Mengajarkan, menjadi langkah nyata untuk melakukan hukum tersebut dalam kehidupan. Proses ini menjadi perjalanan spiral untuk semakin menjadi pelaku firman yang sejati. Kapan dimulai? Hari ini, sekarang ini. Jangan menambahi dan mengurangi. Ulangan 4 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya." Maksudnya supaya jangan sampai kita memperlakukan firman Tuhan itu sesuai dengan selera atau keinginan kita, tetapi harus menempatkan diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Musa juga mengingatkan kita agar hendaknya kita tidak menambahi atau mengurangi segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Supaya kita setia melakukan segala perintah Tuhan. Dengan demikian, maka kita berpegang pada perintah Tuhan Allah Israel yang disampaikan Musa kepada kita. Terkadang kita memahami perintah Tuhan itu dengan perasaan kita saja. Jika firman itu dirasakan baik, maka kita akan berkata, "Oh, firman ini sungguh tepat dan cocok bagiku." Namun jika firman yang Allah sampaikan menegur, menyinggung perasaan, maka akan berkata, "Wah, firman ini bukan untuk aku, tetapi untuk orang lain." Atau mungkin kita berkata, "Itu bukan firman yang berasal dari Roh Kudus." Tanpa kita sadari betapa sering kita menghakimi firman Allah, yang kita dengar, yang disampaikan melalui para hamba Tuhan. Mengapa kita tidak boleh menambahi dan mengurangi perintah Tuhan itu? Karena itu semua firman Allah adalah murni. Jadi selaras dengan nas hari ini, kita harus memiliki keyakinan bahwa firman Allah adalah murni, yang berarti firman itu adalah tepat dan benar dan tidak ada kecurangan ataupun memihak, sehingga Allah menegaskan agar kita tidak menambahkan ataupun mengurangi apa yang sudah disampaikan Allah dalam ketetapan dan perintahnya. Sebab jika kita menambahkan atau mengurangi firman Allah, pertanyaannya, apakah kita manusia yang berdosa ini lebih tinggi atau lebih kuasa daripada Allah? Atau adakah pengetahuan yang kita miliki melebihi hikmat Allah? Ketahuilah, jika kita menambahkan atau mengurangi firman Allah, maka konsekuensi dari Allah yang adalah Sang Firman itu sendiri akan kita terima sebagaimana difirmankan dalam Wahyu 22 ayat 18-19. "Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini." Karena itu marilah kita sadar diri, lebih baik menjadi pendengar dan pelaku firman, agar kita tidak mendapatkan hukuman dari Allah, dan hindarilah sikap yang menambahkan ataupun mengurangi firman tersebut,
tetapi marilah kita lakukan dengan setia sebagaimana firman Tuhan dalam hidup kita. Kebersamaan dalam hidup lebih berharga daripada menjalani hidup sendirian. Pengkhotbah 4 ayat 9 berkata, "Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka." Makna dari nas hari ini adalah bahwa kebersamaan dalam hidup lebih berharga daripada menjalani hidup sendirian. Ayat ini menyoroti manfaat dari bekerja bersama atau memiliki hubungan yang erat dengan orang lain, baik dalam kerja, persahabatan, atau perkawinan. Dalam konteks sosial dan kerja, berdua atau bekerja dalam tim memiliki beberapa keunggulan. Dalam kerja tim, orang dapat saling melengkapi keahlian dan keterampilan, membagi beban kerja, saling memberi dukungan, dan mencapai hasil yang lebih baik daripada jika mereka bekerja sendirian. Selain itu, ketika seseorang bekerja bersama orang lain, mereka dapat saling mendorong dan memotivasi satu sama lain, sehingga dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif. Selain itu, ayat ini juga mengandung pesan tentang bagaimana hubungan antar manusia memiliki nilai yang penting dalam hidup. Manusia adalah makhluk sosial, dan memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain dapat memberikan dukungan emosional, sosial, dan spiritual. Kehidupan yang sendirian atau terasing seringkali dapat mengakibatkan perasaan kesepian dan kurangnya dukungan. Dalam konteks keagamaan atau spiritual, ayat ini juga bisa diartikan bahwa berbagi jerih payah, pengorbanan, dan pahala dalam hidup dengan orang lain adalah hal yang dihargai oleh Tuhan. Konsep kerjasama, berbagi, dan dukungan terhadap sesama adalah nilai-nilai yang ditekankan dalam banyak agama dan filosofi. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Pernyataan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka, memiliki beberapa makna dan pelajaran yang bisa direnungkan. Pertama, kerja sama dan tim. Ayat ini menekankan nilai kerja sama dan kerja tim. Dalam banyak situasi, bekerja bersama dengan orang lain dapat menghasilkan hasil yang lebih baik daripada bekerja sendirian. Ini bisa menjadi pengingat untuk mencari peluang kerja sama dan memanfaatkan keahlian dan keterampilan berbeda dalam mencapai tujuan bersama. Kedua, dukungan dan ketergantungan. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya dukungan sosial dan saling ketergantungan dalam hidup. Manusia tidak hidup dalam isolasi, kita membutuhkan hubungan dengan sesama manusia untuk memberi dukungan emosional, moral, dan praktis. Kita bisa saling mengangkat dan mendorong satu sama lain. Ketiga, berbagi kelelahan dan kesenangan. Menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka, dapat diartikan bahwa kebahagiaan dan pencapaian yang diraih dalam hidup lebih berarti ketika bisa dibagi dengan orang lain. Kita bisa merayakan bersama kesuksesan dan juga merangkul bersama tantangan dan kelelahan. Keempat, kebersamaan dalam Tuhan. Dalam konteks agama, pernyataan ini bisa mengandung pesan tentang pentingnya menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Kebersamaan dalam beribadah atau berbagi kehidupan spiritual dengan orang lain bisa memberikan kekuatan dan makna yang lebih dalam hidup. Kelima, melawan kesepian dan isolasi. Ayat ini bisa menjadi pengingat untuk tidak menjalani hidup dalam kesepian atau isolasi. Manusia memiliki kecenderungan untuk merasa kesepian atau terasing, tetapi hubungan yang berarti dan koneksi dengan orang lain dapat mengatasi perasaan ini. Karena itu, renungna ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghubungkan pernyataan ini dengan konteks hidup kita masing-masing. Bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai ini dalam hubungan kita, kerja kita, dan pandangan hidup kita secara keseluruhan. Menuturkan kebaikan Tuhan kepada generasi muda, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka,
tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ada seorang pria bernama George McCluskey. Ketika McCluskey menikah dan memulai sebuah keluarga, dia memutuskan untuk menginvestasikan 1 jam sehari dalam doa, karena dia ingin anak-anaknya mengikuti Kristus. Setelah beberapa waktu, dia memperluas doanya untuk menyertakan cucu dan cicitnya. Tahun demi tahun berlalu, kedua putrinya menyerahkan hidup mereka kepada Kristus dan menikah dengan pria yang melayani penuh waktu. Pemazmur mengingatkan kita bahwa tanggung jawab kita bukan hanya kepada orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Masih ada generasi yang akan datang, yaitu anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita perlu memberitahu mereka tentang perbuatan terpuji Tuhan. Kita tentu ingin mereka menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kita perlu bercerita tentang Tuhan kepada banyak orang dan juga anak cucu kita. Artinya, kita juga punya tanggung jawab untuk generasi mendatang. Untuk mengajarkan kebenaran dan prinsip-prinsip Alkitab dibutuhkan waktu, ketekunan, usaha, hikmat, dan kerajinan. Itulah yang harus diberikan bagi anak-anak kita. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, dibutuhkan waktu untuk mendidik orang muda, dibutuhkan ketekunan untuk mendisiplinkan anak, dibutuhkan usaha untuk mengajarkan prinsip-prinsip Allah, dibutuhkan hikmat untuk dapat bersikap adil. Dibutuhkan kerajinan untuk mengurus keluarga dengan baik. Marilah kita terus bertekun dan tidak lelah mengajarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, ajarkan kami hikmat dan kesetiaan menceritakan kisah kebaikan-Mu turun-temurun. Amin. Kata-kata bijak kita adalah, generasi muda adalah gereja masa kini dan masa depan. Saya akan bahas ringkasan Kitab Ulangan. Penulis Musa menulis Kitab Ulangan, yang sebenarnya merupakan kumpulan khotbahnya kepada Israel sebelum mereka menyeberangi Sungai Yordan. Inilah firman yang diucapkan Musa. Orang lain, mungkin Yosua, mungkin telah menulis bab terakhir. Tanggal penulisan. Khotbah-khotbah ini disampaikan selama periode 40 hari sebelum Israel memasuki Tanah Perjanjian. Khotbah pertama disampaikan pada hari pertama bulan ke-11, dan orang Israel menyeberangi Sungai Yordan 70 hari kemudian, pada hari ke-10 bulan pertama. Kurangi 30 hari berkabung setelah kematian Musa, dan kita peroleh 40 hari. Tahun itu adalah 1406 sebelum Masehi. Tujuan penulisan, generasi baru orang Israel akan memasuki Tanah Perjanjian. Orang banyak ini belum mengalami mukjizat di Laut Merah atau mendengar hukum yang diberikan di Sinai, dan mereka akan memasuki tanah baru dengan banyak bahaya dan godaan. Kitab Ulangan diberikan untuk mengingatkan mereka tentang hukum Allah dan kuasa Allah. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya, tetapi kamu harus berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah-perintah ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau tanamkan dalam hatimu. Hendaklah engkau menanamkannya dalam hatimu. Bicarakanlah semuanya itu, baik pada waktu engkau duduk di rumah, pada waktu engkau dalam perjalanan, pada waktu engkau berbaring, maupun pada waktu engkau bangun. Berkatalah ia kepada mereka, camkanlah segala perkataan, yang telah kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkan anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Bagimu semuanya itu bukanlah perkataan yang sia-sia, melainkan hidupmu. Dengan perkataan-perkataan itu engkau akan lanjut umurnya di tanah, kemana engkau akan menyeberangi Sungai Yordan untuk mendudukinya. Ringkasan singkat, bangsa Israel diperintahkan untuk mengingat 4 hal.
kesetiaan Allah, kekudusan Allah, berkat-berkat Allah, dan peringatan-peringatan Allah. 3 pasal pertama merangkum perjalanan dari Mesir ke lokasi mereka saat ini, Moab. Pasal 4 adalah panggilan untuk taat, untuk setia kepada Allah yang setia kepada mereka. Pasal 5-26 adalah pengulangan hukum Taurat. 10 perintah Allah, hukum-hukum tentang korban dan hari-hari khusus, dan hukum-hukum lainnya diberikan kepada generasi baru. Berkat dijanjikan kepada mereka yang taat, dan kelaparan dijanjikan kepada mereka yang melanggar hukum Taurat. Tema berkat dan kutukan dilanjutkan dalam pasal 27-30. Bagian kitab ini diakhiri dengan pilihan yang jelas yang ditetapkan bagi Israel. Aku telah memperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kerinduan Allah bagi umatnya ditemukan dalam apa yang Ia anjurkan, pilihlah kehidupan. Dalam bab-bab terakhir, Musa menyemangati umat, menugaskan penggantinya, Yosua, merekam sebuah lagu, dan memberikan berkat terakhir kepada setiap suku Israel. Bab 34 menceritakan keadaan kematian Musa. Ia mendaki Gunung Pisga, di mana Tuhan menunjukkan kepadanya tanah perjanjian yang tidak dapat dimasukinya. Pada usia 120 tahun, tetapi masih dengan penglihatan yang baik dan kekuatan masa muda, Musa meninggal di hadapan Tuhan. Kitab Ulangan diakhiri dengan obituari singkat tentang nabi besar ini. Banyak tema perjanjian baru hadir dalam kitab Ulangan. Yang terpenting di antaranya adalah perlunya menaati hukum Musa dengan sempurna dan ketidakmungkinan untuk melakukannya. Pengorbanan yang tak berkesudahan yang diperlukan untuk menebus dosa-dosa umat yang terus-menerus melanggar hukum akan menemukan penggenapannya dalam pengorbanan terakhir Kristus, satu kali untuk selamanya. Karena pekerjaan penebusannya di kayu salib, kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban untuk dosa. Pemilihan Allah atas orang Israel sebagai umat pilihannya merupakan bayangan dari pemilihannya atas orang-orang yang akan percaya kepada Kristus. Dalam Ulangan 18 ayat 15-19, Musa bernubuat tentang nabi lain, nabi utama yang akan datang, yaitu Mesias. Seperti Musa, ia akan menerima dan memberitakan wahyu ilahi dan ia akan memimpin umatnya. Penerapan praktis. Kitab Ulangan menggarisbawahi pentingnya firman Allah. Itu adalah bagian penting dari kehidupan kita. Meskipun kita tidak lagi berada di bawah hukum perjanjian lama, kita masih bertanggung jawab untuk tunduk kepada kehendak Allah dalam hidup kita. Ketaatan yang sederhana mendatangkan berkat, dan dosa memiliki konsekuensinya sendiri. Tidak seorang pun dari kita yang di atas hukum. Bahkan Musa, pemimpin dan nabi yang dipilih oleh Allah, dituntut untuk taat. Alasan mengapa ia tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian adalah karena ia tidak menaati perintah Tuhan yang jelas. Selama masa pengujiannya di padang gurun, Yesus mengutip dari kitab Ulangan 3 kali. Dengan melakukan hal itu, Yesus menggambarkan bagi kita pentingnya menyembunyikan firman Tuhan di dalam hati kita agar kita tidak berdosa terhadapnya. Seperti Israel mengingat kesetiaan Tuhan, demikian pula seharusnya kita. Penyeberangan Laut Merah, kehadiran Kudus di Sinai, dan berkat mana di padang gurun seharusnya menjadi dorongan bagi kita juga. Cara yang bagus untuk terus maju adalah dengan meluangkan waktu untuk melihat ke belakang dan melihat apa yang telah Tuhan lakukan. Kita juga memiliki gambaran yang indah dalam Ulangan tentang Tuhan yang penuh kasih yang menginginkan hubungan dengan anak-anaknya. Tuhan menyebut kasih sebagai alasan bahwa Ia membawa Israel keluar dari Mesir, dengan tangan yang kuat, dan menebus mereka. Alangkah indahnya terbebas dari belenggu dosa dan dikasihi Allah yang Maha Kuasa. Jangan tambahi atau kurangi firman Allah. Ulangan 4 ayat 1-49 mengutarakan bahwa, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu.
Namun di sini saya hanya membacakan ayat keduanya saja. Dalam penulisannya mengenai perjalanan bangsa Israel seperti yang Tuhan perintahkan, Musa mengingatkan kembali kepada bangsanya untuk melakukan perintah Tuhan persis seperti apa yang Tuhan sampaikan. Musa mengharapkan mereka benar-benar memahami peraturan dan ketetapan Tuhan bukan sekadar untuk diketahui. Perintah Allah tidak boleh dianggap sepele dan tidak serius untuk dilakukan. Perintah Allah harus menyatu dalam kehidupan mereka, sebab masa depan mereka terletak pada ketaatan mereka dalam melakukannya. Ayat tersebut di atas mengingatkan juga kepada kita, supaya jangan sampai memperlakukan firman Tuhan itu sesuai dengan selera atau keinginan kita, tetapi kita menempatkannya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Allah harus secara utuh kita terima dan lakukan dalam hidup kita. Sebagai manusia yang masih hidup dalam tubuh, seringkali keinginan daging yang menentukan firman Tuhan boleh dilakukan atau tidak. Ketika firman Allah tidak sesuai dengan keinginan daging, seperti mengampuni, memberkati dan lain sebagainya, kita sulit untuk melakukannya. Manusia lebih sulit untuk menuruti perintah Tuhan daripada menuruti keinginan dagingnya. Tuhan menjanjikan kehidupan yang berkemenangan dan firman Tuhan adalah pelita yang menerangi langkah-langkah kita untuk mendapatkan janji Tuhan. Kita harus melakukan firman Allah seluruhnya atau seutuhnya dalam kehidupan kita. Janji Allah digenapi bila kita mengikuti dan melakukan firman persis seperti yang Allah sampaikan. Janji Allah digenapi bila kita mengikuti dan melakukan firman persis seperti yang Allah sampaikan, bukan firman Allah yang kita mau. Tuhan memberkati. Mari berdoa sejenak. Ampuni saya Tuhan kalau saya sering memilih atau melakukan firman Tuhan yang sesuai dengan hati. Ketika firman Tuhan tidak sesuai hati, saya tidak lakukan. Mulai saat ini saya akan lakukan firman Tuhan seutuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan
menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.